Tunjuknya aku suka banget namanya sego berkat ataupun doa nasi yang udah diberkati. Biasanya kita dapat dari kenduri, dari tahlilan, dan dulu aku juga ikut mbahku cewek pengajian kemana-mana. Selain dapat makanan gratis, juga aku senang dengerin mereka ngaji. Begitu juga dengan laki-laki yang berzikir la ilaha illallah. Aku seneng banget. Kenapa? Karena itu energi yang tinggi, energi yang positif. Dan sekarang aku nggak tahu mereka itu masih melakukan kegiatan seperti itu atau enggak. Dan ini berhubungan dengan kehidupan kita sekarang ini. Banyak sekali kita itu meninggalkan ajaran nenek moyang kita yang bersifatnya baik, tapi kita itu membanggakan yang namanya budaya yang jelek. Kita seolah-olah itu bukan lagi bangsa ketimuran yang punya adab, punya moral, punya etika. Kita seperti dibutakan oleh nafsu, dibutakan oleh gengsi, dibutakan oleh akal kita. Bagaimana kita itu ingin kaya, ingin disanjung, ingin dipuji orang, sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Padahal nenek moyang kita, orang Jawa, orang Nusantara itu turun-temurun hidupnya sederhana, nggak neko-neko. Makanya ngusir penjajah aja pakai bambu runcing. Orang Jawa, orang Nusantara itu sakti-sakti sampai sekarang. Itu kalau yang masih memegang adat istiadat orang Jawa, orang Nusantara. Tapi kalau orang Jawa, orang Nusantara sendiri udah hatinya kotor, jiwanya nggak bersih, kelakuannya maksiat, kelakuannya berbuat jahat, mereka itu nggak sakti. Mereka itu hanya bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, bersekutu dengan makhluk lainnya. Untuk apa? Untuk jadi dukun paranormal, abal-abal, spiritual abal-abal, indigo abal-abal. Untuk apa? Untuk nipu orang lain. Orang kalau udah ketipu, uangnya ngalir terus, nggak ada hentinya. Akan selalu ditipu oleh omongannya. Padahal kadang-kadang manusia itu dikasih cobaan, dikasih bangkrut, dikasih sakit hati, itu karena perbuatannya sendiri. Tapi karena orang Jawa, orang Nusantara atau di negara manapun itu lebih percaya ke orang lain, omongan orang lain, apalagi yang abal-abal, sehingga apa? Mereka itu lupa bahwa perbuatannya itu membawa karma, tapi selalu menyalahkan orang lain. Dan ini selalu banyak aku temuin. Banyak yang selalu berkata, aku paling baik, aku paling bersih, aku paling suci. Orang lain yang jahat, mulai dari guna-guna, pelet, pesugihan dan sebagainya. Tapi lupa, kalau kita berbuat baik, berhati bersih, maka segala black magic, segala kejahatan itu nggak bakalan masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Karena benteng kita kuat. Orang yang sering kerasukan, orang yang bisa disantet, orang yang bisa mendapatkan black magic, itu karena rendah iman, rendah akhlak, rendah moral. Makanya jin, setan, dan hal-hal yang buruk itu senang banget nempel. Tapi kalau kamu berlindung di dalam kekuasaan Tuhan, imanmu kuat, keyakinanmu kuat, maka jangankan black magic, setan, jin aja lihat kamu dari jauh udah gak mau deket, udah takut duluan. Ini yang orang Jawa, orang Nusantara tinggalkan. Orang Jawa sampai Jepang, sampai India sana ya sama, Thailand, Cina ya sama. Karena apa? Karena akar budayanya sama, mulai dari penganut kepercayaan Hindu, Buddha, Tao, dan sebagainya. Masih memegang adat budaya nenek moyangnya, masih menghargai leluhurnya. Karena apa? Karena tanpa mereka kita itu nggak bakalan lahir. Kalau kita belajar dari nenek moyang, dari leluhur kita, ambil yang baik, yang jelek ditinggalkan. Sama kita belajar budaya orang lain, kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Jangan asal dipakai.
Apalagi Gen Z yang milenial ini nggak ngerti iman, nggak ngerti moral, nggak ngerti etika, asal jalan aja, nggak tahu hak, nggak tahu batil, kurang welas asihnya. Kalau kalian nggak pernah merasakan bagaimana sengsaranya di zaman penjajahan, di zamannya Soeharto, di zamannya Soekarno, di mana ekonomi terjatuh, lapangan pekerjaan nggak ada, pertanian, perkebunan kacau balau, kalian akan merasakannya. Kenapa? Karena siklus kehidupan itu hanya putaran waktu. Selama kamu nggak mau berubah, maka kamu akan berputar-putar di situ aja. Sekarang jatahnya Gen Z kaum milenial nih, yang nggak punya iman, nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya adab, akan dididik alam pakai itu. Kamu akan merasakan sama seperti yang nenek moyangmu rasakan. Bagaimana nenek moyang kalian itu susah payah di zaman Soekarno, di zaman Soeharto. Jangankan untuk bersuara, nyawa aja seperti dujung tanduk. Ketika kalian menyuarakan kebenaran, maka siap-siaplah kalian itu dikarungin masuk ke dalam hutan atau dilempar kemanapun. Begitu juga ketika kamu dipimpin Soekarno, maka Soekarno hanya mementingkan warganya, bagaimana mendapatkan hasil kekayaan untuk istri-istrinya yang banyak dengan kemewahan. Sama seperti Jokowi, hanya mementingkan keluarganya, lupa pada rakyatnya. Kenapa setiap pemimpinnya itu dari tentara, itu akan selalu disertai dengan gejolak alam, gejolak ekonomi, gejolak kesengsaraan rakyatnya hidup? Karena tentara itu tidak punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu lihat di mana-mana yang tentara jadi presiden, jadi pemimpinnya, maka rakyatnya akan jadi tumbal. Kenapa? Karena mereka pakai kekuatan, mereka pakai senjata, mereka kurang dalam hati nurani, mereka kurang dalam welas asih. Bagi mereka, kekuasaan mereka adalah kekuatan mereka. Jadi jangan heran kalau nasibnya akan seperti Marsinah, seperti Udin, seperti 98. Karena apa? Karena itu karakter ataupun siklus kehidupannya seperti itu. Itu kenapa ketika Jokowi mencalonkan dari sipil, kita berdoa sama Tuhan bahwa akan ada keajaiban, walaupun pada akhirnya dia mengecewakan. Tapi karena sekarang ini si Wawo dari angkatan, ya jangan salahkan takdir, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Karena ini kalian yang inginkan. Jadi apapun nanti hasilnya, model pemimpinnya kayak apa, ya kalian rasakan. Karena apa? Karena kalian gak pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang zaman dulu. Bagaimana mereka dikalungi ketika tidak mendapatkan keadilan, bagaimana mereka menuntut jauh yang lebih baik, tapi berakhir dengan kematian. Kalian akan merasakan sama apa yang pernah mbah-mbahmu rasakan di zaman Soekarno, di zaman Soeharto. Mulai dari politik, ekonomi, perang saudara, bencana alam, kalian akan merasakannya. Karena ini bagian dari takdir. Karena Gen Z kaum milenial ini yang sama sekali nggak paham apa itu adab, apa itu kebenaran, apa itu sejarah. Belajarlah dari alam. Walaupun alam ngajarin kalian itu dengan keras, dengan kepedihan, dengan penderitaan. Jangan dikasih cobaan alam, bangkrut atau apapun, sudah nggak kuat hidup, bunuh diri. Kalau kamu udah masih dikasih bencana, kamu masih dikasih sakit, kamu masih dikasih bangkrut, itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Kalau Tuhan gak sayang sama kamu, gak cinta sama kamu, kamu itu dibiarin. Kamu mau
maksiat, kamu mau buat jahat, mau kamu buat zalim, didiamkan. Tahu-tahu kamu mati, tahu-tahu kamu sakit, tahu-tahu kamu udah nggak ada. Tanpa kamu dikasih hidayah, tanpa kamu diingatkan, tanpa kamu itu diberi cahayanya agar kamu itu insaf.